Oke, selamat sore Denis. Sore menjelang malam. Ah, Denis, gimana Denis mengomentari kasus yang lagi viral nih? yang mana banyak? Ada IR, Tumblr. IR, Eh, Ian siap Inarai. iya Ina. Kalau gua ya yang mana gitu banyak yang mana Kan gua bingung. Lu tanya dong yang mana, ntar gua jawab. kan yang lu dia bilang diduga menjadi selingkuhan, tapi kenyataannya dia tidak mengetahui kalau dia si lelaki ini masih punya istri. Lu tanya gua yang tentang kalau misalkan menurut gue dia tahu apa enggak gitu sebenarnya tuh laki punya istri. Kalau menurut gua dari sebagai seorang mantan pendosa ya, dari kacamata seorang mantan pendosa nih ya, menurut gua ya. Kalau menurut gua tahu lah, nggak menurut gua sih nggak mungkin nggak tahu kalau menurut gua. Kenapa? Karena menurut gue dari hal yang dia terjadi udah asam garam kehidupan. Ya terus segitu bukti dari dia mantan suaminya aja dia berhasil menemukan kan, berhasil jadi detektif menurut gue kan, menemukan kalau misalkan suaminya selingkuh. Jadi tidak semudah itu dia bakal percaya sama orang. Dan menurut gue dari orang yang dia tinggal di kota Jakarta ya, udah tahu asam garam asin pahit kehidupan Jakarta ya, jadi menurut gue nggak mungkin nggak tahu, kecuali kalau misalkan dia itu tinggal di dalam pedesaan yang nggak punya temen, nggak punya koneksi internet sama sekali. Mungkin dia nggak tahu, ya kan. Tapi kan menurut gua ya nggak sepolos itu lah menurut gua. Anak yang nggak sepolos itu menurut gua. Tapi kamu Terus melihat udah gitu itu yang pertama. Yang kedua dia kan nikahnya katanya nikah siri ya. iya. Kalau misalkan lu tahu suatu laki single, lu ngapain nikah siri? Nikah bener lah, nikah mewah, megah, ya nggak sih? Iya kan? Bener dong, ngapain nikah siri? Nikah biasa aja, nikah mewah, nikah megah gitu kan, ke yang nikah yang normal gitu. Kayak gitu sih. tapi ngelihatnya gimana sih Kak? Ini kan eh, bisa dibilang kesalahan bukan sepenuhnya di Inara juga. Ya namanya Dengan- perselingkuhan kan, dengan- kesalahan kan di dua-duanya, Ya, di cowoknya yang sama pelakunya dua-duanya, pelaku cowok sama cewek. Kalau cowoknya nggak mau juga nggak mungkin terjadi kan, nggak mungkin dia bisa masuk rumah kalau nggak ada yang bukain pintu. ya, dengan sebelum ada klarifikasi ini Dr. Richard juga banyak yang menghujat sampai mengatakan sampai aib-aibnya yang soal dia sama Virgun juga dibongkar kayak lu diselingkuhi sekarang jadi selingkuhan itu gimana? Oh iya, kalau itu bisa dibikin film ya. Mantan, Kira-kira judulnya? korban jadi pelaku. Iya kan? Bisa loh, bisa laku tuh. Bisa dibikin film itu, korban jadi pelaku. Kalau menurut lo yang paling realistis saat ini dilakukan Inara itu seperti apa mungkin? Kalau gue jadi dia, Ah, kalau gue jadi dia, kalau gue jadi dia sih gue akuin, gue minta maaf, gue nggak melakukan lagi, ya gue bertobat. Itu kalau gue pengen bertobat ya. Kalau nggak pengen bertobat ya lanjutin aja, nggak ya nggak mau ngaku. Kalau gue jadi dia, kalau misalkan tergantung nih lu, kalau gue jadi dia pas udah mau tobat ya gue ngaku, gue minta maaf. Dan ya kan kalau gue, makanya kan kalau dulu kan bilang lu buka-buka aib, sebenarnya bukan aib karena pengakuan itu adalah awal dari pertobatan. Karena kalau misalkan gue udah ngaku, nggak mungkin gue lakuin lagi karena udah minta maaf dan ngaku, nggak mungkin gue lakuin lagi. Kan banyak orang yang ngejaga gue sekelilingnya, tapi kalau gue nggak ngaku ya gue sampai kapan mau tobat, ngaku aja enggak gitu. Jadi ya ngaku aja, tobat, minta maaf gitu, mungkin semuanya bakal lebih indah. berarti Ya kan, itu itu kalau gue mau tobat. oh, Kalau gue nggak mau tobat ya gue suruh orang supaya gue nggak kena cancel culture, ya gue suruh laki gue kali yang ngaku-ngaku yang salah dia gitu kan. Bisa jadi gue suruh bilang, gue suruh laki gue ngomong ke semua orang kalau sebenarnya gue tuh nggak tahu. Ya, bisa juga semua juga bisa terjadi ya kan. Semua bisa terjadi itu kalau gue jadi dia ya. Tapi mendingan taubat aja lah, hidup lebih enak, lebih tentram, lebih damai, dan rezeki juga lebih masuk, serius deh. Iya benar. Kak, tadi kan lu bilang sebagai mantan pendosa. Mm-mm. Menurut Kak Dini sendiri apa yang menyebabkan si Inara ini yang dulunya korban sekarang jadi pelaku? Yang itu, hidup itu kan ada pilihan, ya kan, hidup itu ada pilihan ya, lu mau jadi apa gitu, karena pilihannya pasti ada aja dalam hidup ya kan. Secara kan dia juga nggak tidak kenal banyak orang, pasti ada ketemu baru, hidup ada pilihan, lu mau jadi apa, lu mau jadi pendosa atau mau jadi enggak gitu. Kayak gue sekarang pilihan mau jadi pendosa lagi ya pasti ada aja, tapi kan gue memilih enggak. Ya mungkin ada orang yang tergoda entah karena apa, ada juga yang mungkin karena suka, ya banyak yang terbuai kemakan janji-janji, ada juga yang ya rata-rata sih yang mau jadi
pendosa pakok itu sih ya bodoh karena satu kenikmatan sesaat ya kan, nikmatnya apa sih, dapat duit itu juga kagak kan ya kan, duitnya juga duit dia bukan duit, jadi duit kita kan. Terus gitu ya intinya ya. Terus yang kedua, rezeki juga diseket udah pasti. Namanya lu jahat sama orang, rusak hubungan orang, namanya lu bikin orang sedih, ya pasti rezeki lu ketutup, nggak bakal bahagia. Jadi menurut gua keluar aja lah dari lingkaran itu, pasti lebih bahagia kok, lebih enak, lebih adem hidup. Menurut lo dari cara Inara memface kasus ini itu lo gimana sih? Apakah dia rapuh atau gimana? Diem aja, kalau ya diem aja ya berarti dia Saat ini mau ngomong sih. dia diem nggak? Dia mau ngomong. Mau ngomong. Akan respon sebentar lagi. Sebentar lagi. Mau gue ikut nggak? Enggak, gue sekarang sibuk. Kalau dulu kan gue banyak kerjaan, kurang kerjaan ya, sekarang gue sibuk. Enggak ya, pokoknya buat siapapun itu, buat istri Sanya ya semangat. Gue doakan yang terbaik buat istri Sa. Gue doakan yang terbaik, semoga sebenarnya semoga buat semuanya itu tetap diberikan ketenangan. Sebenarnya sih ya gue nggak masalah sih mau lakinya kek, mau si Inaranya kek, mau istri Sahnya pun sebenarnya gue nggak gitu pusing. Yang gue kasihin tuh anaknya. Dan menurut gue itu laki tuh menurut gue sih parah banget sih. Lu bilang kasihan ini, kasihan ono, tapi lu nggak bilang lu kasihan bini sama anak lu. Anak lu kan jadi bakal nonton itu podcast. Ya kan, suatu saat itu anak akan jadi anak yang dewasa, bakal jadi dewasa dan bakal punya teman banyak, lu bakal masuk SMP, SMA, bakal kuliah, dan itu kan udah dewasa, udah ngerti. Dah bapak gue kok ketahuan ini gini kok malah belainnya yang lain, nggak belain gue. Nama gue nggak disebut, yang kasihan tuh nama orang lain. Itu sih yang parah sih, menurut gue tuh jahat. Siapa namanya? Lakinya, pokoknya ya lakinya lu jahat lah. Lu mau apa aja terserah, lu kan semua dewasa ya, tapi ingat di sini kan lu punya anak. Anak lu tuh kan udah gede nonton jejak digital lu. Lu nggak mikir gitu, lu harusnya mikir. Yang harus lu pikirin utama tuh anak. Itu kasihan sama, menurut gue yang kasihan bukan Inara lah. Yang kasihan anaknya lah. Anaknya paling kasihan, kalau istrinya juga kasihan. Tapi sekali lagi istri kan udah dewasa. Ya ini anak ini kan, kalau anak ini gue tuh paling takut sama tumbuh kembang anak. Tumbuh kembang anak itu menentukan anak itu akan jadi apa lo nantinya. Dan bakal gede jadi seperti apa. Kalau terganggu gimana karena ada kasus ini gitu? Pasti terganggu lah, nggak mungkin enggak. Ngomong soal anak, Inara kan juga punya anak nih. Akhirnya anaknya tuh kayak diamankan oleh bapaknya, yakni Virgon. Oh, gue jadi Virgon juga jadi gitu. Gimana? Gue jadi Virgon juga gue akan ngakuin hal yang sama lah. Gue takut anak gue ngeliat kalau misalkan gue jadi dia. Iya, gue takut anak gue ngeliat hal yang seharusnya nggak dilihat. Itu CCTV bener nggak sih? Ya lagian emang nggak ada tempat lain, apa gue bingung deh. Iya, harusnya juga tidak melakukan apapun ya di rumah ya, apalagi kalau misalkan masih ada anak ya. Apalagi tuh rumahnya masih atas nama Virgon. Oh, rumahnya tuh rumah Virgon. Nama Virgon. Iya, kalau gue mau atas nama siapapun itu tidak seharusnya melakukan sesuatu apapun itu di rumah itu, karena rumah itu satu ada anak. Takutnya anaknya kan ngeliat. Kalau anaknya ngeliat ya takutnya kan anak kecil kan ya nggak boleh lah mau ngeliat dia ngapain kek, mau ngeliat emaknya deket sama cowok yang belum pasti ya kan, karena kan menurut gua anaknya itu kan sudah mengalami stres ya karena orang tuanya berpisah, sekarang dia cuma sendiri, udah nggak tinggal bareng lagi, terus dia melihat sesuatu yang baru yang menurut gua jangan, menurut gua nggak bagus. Kalau gua jadi Virgon juga pasti gua bawa sih, tapi semoga Virgon nggak bawa cewek ke rumahnya ya, semoga. Iya, jangan sampai, karena kasihan anaknya dia beneran deh. Dari semua hal itu kalau yang setelah gue pelajarin ya sebagai mantan pendosa, dari semua hal yang sampai sekarang gue punya anak ya, dari semua hal yang kita lakuin sebagai orang dewasa, kalau kita punya anak, kita ngapain aja percaya deh yang jadi korban bukan kita, anak. Makanya kita kalau mau ngapain tuh mikir dua kali deh, anakku nanti gimana. Karena tumbuh kembang anak itu menentukan anakku jadi apa, bukan jadi apa, jadi gimana nanti. Sifat dia, karakter dia itu dari tumbuh kembangnya sekarang. Jadi kalau bisa jangan ngakuin sesuatu hal yang melukain anak, apalagi public figure ya, yang bakal diketahuin orang. Dan nanti zaman bully itu kan banyak banget, kencang sekarang. Bully, gue masih cadel. Iya, takutnya dibully, ya kan, diomongin. Perempuan yang selalu menggaungkan keberanian lo gitu, melihat Inara ini, cara Inara ini munafik atau gimana gitu gak sih? Caranya apa? Munafik gitu atau gimana? Ngeliatnya gitu gak? Atau Oh, kalau gue jadi
Ya beda lah, gue sama dia jauh lah. Kalau gue sama dia mah, gue kalau salah gue mengakui dan gue minta maaf dan gue nggak bakal ngulangin lagi. Kalau gue dan kalau itu kalau misalkan gue pas lagi udah mau tobat ya pasti gue gitu. Kalau misalkan mau nggak masih mau ngulangin lagi ya pasti gue berkelit-kelit lah. Dan bahkan ada komen di Instagramnya Virgon, dia bilang saya memang bajingan tapi tidak berkedok agama. Respon netizen banyak yang mengatakan itu untuk Inara dan si laki-laki ini. Bagaimana menurut lo, Kak? Karena agama memang penting, tapi lebih penting juga perbuatan, ya kan? Nah, kalau misalkan lo berdoa tiap pagi siang malam, tapi perbuatan lo kayak setan ya buat siapapun ya percuma juga kali ya. Tuhan kan juga maha lihat, bukan maha lihat dan maha mendengar. Jadi kalau misalkan lo doa pagi siang malam, tapi perbuatan lo kan juga makanya ada kata-kata amal dan perbuatan. Ya kan, jadi kalau berdoa terus-terusan, tapi kalau lo jahat ya tetap aja jahat. Lo menyakiti orang tetap aja azab. Gitu, karma berlaku, Tuhan gak bakal tidur. Gua pun sebagai mantan pendosa, gue pun mendapat banyak karma dari hidup gue yang menjadi pendosa ya. Gue jalanin dengan tulus, ikhlas, gue minta maaf terus tiap hari. Ya puji Tuhan sekarang semuanya lebih baik. Makanya ada dosa, ada keributan, usahakan untuk menjauh deh. Dan buat istri saya yang tersakiti sabar. Sabar dan semoga keluarganya diberikan ketabahan dan ketenangan. Ya, karena kasihan lihat anaknya sih. Kata kalau emang lo ketemu dia Inara dan cowoknya kata-kata yang mau lo Kata-kata yang tepat apa, Kak? kata-kata yang tepat Datang ke podcast gue ya. boleh di untuk podcast perdana gitu ya. Buat podcast perdana, siapa tahu mau. Iya, kata-kata yang tepat sih nggak ada sih, karena secara itu emang nggak kenal secara langsung sih, nggak kenal dan mungkin kan saling tahu-tahu aja, kenal sih enggak. Ya kata-kata yang paling tepat, yang kata-kata paling pengen datang yuk ke podcast gue mau buka podcast, lagi, cuma masih belum nemu nih bintang tamunya, gitu. Ya tapi kalau buat ya sekali lagi kalau karena itu mereka semua dewasa gue nggak peduli lah, tapi buat insan cowoknya ingat lu punya anak lu tuh masih kecil dan anak lu tuh masih tumbuh kembang. Apa yang lu katakan, apa yang lu lakukan di depan publik itu bakal menentukan bagaimana teman-temannya itu bakal berkata-kata atau memperlakukan si anaknya itu. Walaupun secuek-cueknya pasti ada aja terima, namanya tuh udah ngomongin di publik. Ingat, lu boleh boleh lupa yang lain tapi lu harus ingat anak itu ya guys, ada yang namanya mantan istri tapi nggak ada yang namanya mantan anak. Jadi apa yang lu perbuat itu bakal dilihat sama anak lu dan teman-teman anak lu. Kak, gitu tapi sih. menuntut Inara untuk minta maaf ke publik nggak sih terkait huru-hara ini? Itu mah urusan dia lah, terserah dia lah, dia mau tobat apa kagak, kayak kenal juga kagak. Ya terserah dia, kalau misalkan dia mau jadi lebih baik, kalau dia pengen tobat ya minta maaf, ngakuin dan ya jangan diperbuat lagi, karena seperti yang gue bilang pengakuan adalah awal dari pertobatan. Karena kalau lu ngaku aja enggak, gimana mau tobat? Oke, ini kan apakah maksudnya dari wawancara kita hari ini, apakah maksudnya itu berdasarkan pengalaman pribadi atau tidak? Ya berdasarkan dari kacamata mantan pendosa ya. Seperti itu sih. Ya sebenarnya gue gak mau komentar terlalu banyak sih. Yang paling penting yang gue mau tegesin sih, kasihan anaknya itu sih. Yang tadi gue bilang tentang ke lakinya itu, ingat lu punya anak. Anakku bakal dengar, bakal dewasa suatu saat nanti. Dan bakal lihat dan bakal dengar apa yang lu ucap. Dan itu sakit loh. Sakit tuh. Kok mikirin orang lain, kok lu gak mikir gue nangis-nangis, lu gak mikir gue liat emak lu. Itu sedih loh. Sedih. Jadi sebaiknya sebelum lu apa yang ucap, lu mau belain siapa terserah, tapi lu setidaknya mikir 2 kali. Lu punya anak yang masih kecil yang bakal jadi korban gitu kalau kayak gini. Terus kayak gitu gue gak mau komentar banyak karena gue udah jadi duta damai 2025. Gue udah damai rumah Rasman loh. Oh iya. Dia juga sempat, si laki-laki ini juga sempat berbohong sebagai tadi pendosa dan pernah dibohongin juga sama laki-laki. Dia juga mengatakan kalau dia sudah menalak istrinya dan mengatakan sudah cerai, makanya si Inara mau. Tapi kan jadi pertanyaan, kalau memang sudah cerai kenapa nikah siri? Menurut kakak gimana? Ya kalau nanya gue ya gue percaya apa enggak? Ya gue menurut kakak dengan adanya tanggapan seperti itu. Ya kalau misalkan gini aja, kalau misalkan dia tahu dia udah cerai ya kenapa nggak nikah beneran aja? Kenapa mesti nikah siri gitu? Lo kalau misalkan sama cowoknya single, emang lo mau dinikahin siri? Oh ya saya juga sih. Lo nggak ada ini lagi, nggak ada yang cewek lagi, cowok semua. Iya. Tapi mau nggak intinya gitu? Iya kan?
lu serius sama gue nikah beneran dong, ya kan? Secara gue terkenal loh, nikah negara dong, gue terkenal loh. Apa kata teman-teman gue, masa usiriin gue? Ya gue ngundang teman-teman gue, kasih tau gue sekarang udah nikahin, gue udah lebih bahagia daripada Vigoun. Iya, istilahnya kan gitu ya, istilahnya ya, nanti dipotong-potong lagi.